Di lahan saya pernah gali untuk kolam ukuran 2 kali 3 meter kedalaman 1 meter, malam diisi air penuh, besoknya air habis karena meresap. Di video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian cara membuat kolam tanah agar tidak meresap airnya. Langkah yang pertama yang harus kalian pertimbangkan adalah tata letak tanahnya. Tanah tersebut tanah kering atau tanah basah. Yang dimaksud tanah kering itu tanah darat yang notabene tanah tersebut datar berupa kebun atau pelataran rumah kalian, mau depan ataupun belakang rumah kalian misalnya, atau di satu daerah kalian tidak ada kolam tanah sama sekali, berarti kan tanah tersebut tanah kering, gak ada resapan. Beda halnya dengan tanah basah. Tanah basah itu dulunya bekas kolam tanah atau sawah yang dialihfungsikan menjadi kolam tanah. Itu akan sedikit memudahkan kita dalam pembentukannya. Beda kalau tanah kering berupa kebun terus kita alihfungsikan menjadi kolam tanah, itu cukup lama prosesnya dan kita harus sabar. Karena apa? Akan terus meresap airnya. Maka dari itu, tips dari saya saat ini adalah kita harus membuat lumpur dulu. Kalau istilah orang Sunda menyebutnya itu ngalu lumpur. Cara ngalu lumpur itu, silahkan kalian gali tanah kalian yang mana yang mau dibuatkan kolam. Misalnya tanah kering nih berupa kebun, mau dialihfungsikan menjadi kolam tanah. Sebenarnya kalau ukuran kolam tanah paling kecil itu 3 kali 4 meter. Ya, kalau untuk 2 kali 3 meter, jujur di sini itu di tempat saya paling untuk penempatan indukan. Silahkan kalian buat misalnya 3 kali 4 meter, tinggi 1 meter. Setelah tanahnya terangkat, silahkan bentukan dalam kolamnya. Misalnya dinding kolamnya nih, jangan dibuat lurus, dibuat miring. Yang kedua, silahkan dasarnya itu jangan dibuat keras. Kalian gunakan garpu tanah, congkel dulu. Mungkin setengah garpu, tancepin ke bawah, congkel tanahnya. Digemburkan. Ngalu lumpur tuh awalnya di situ, digemburkan dulu. Dicongkel dulu, pakai garpu tanah, setengah garpu. Setelah itu isi air, silahkan ketinggian airnya 1 jengkal juga nggak apa-apa. Untuk merendam tanah yang sudah kita congkel tadi, alias digemburkan. Mungkin dalam beberapa jam saja, itu akan surut. Gimana tekstur tanahnya? Kalau tanah darat atau tanah kering, biasanya akan cepat meresap. Tapi kalau tanahnya itu bekas kolam tanah tadinya atau sawah dialihfungsikan, mungkin lama akan keringnya. Ini tips untuk di tanah kering dulu ya. Tanah misalnya kebun mau dijadikan kolam tanah misalnya, itu akan meresap terus. Nah setelah direndam itu, silahkan kalian buat lumpur dengan cara dibajak. Nah kalau di sawah kan ngebajak pakai traktor atau pakai kerbau ya. Nah kalau kita buat kolam seperti itu, cukup diinjak-injak sambil dicangkulin aja. Ada tanah yang menggumpal, kalian cangkul. Biar tanahnya tersebut menjadi lumpur sambil diinjak-injak. Setelah lumpurnya terbentuk, silahkan kalian popokkan ke pinggir pematangnya, biar tidak meresap. Nah nanti bagian bawahnya sendiri itu akan menjadi lumpur halus. Itulah yang akan menutup pori-pori rembesan tanah. Untuk tanah kering itu biasanya akan ada resapan kembali, tapi tidak akan terlalu banyak kalau kita sudah ngalu lumpur. Kalau kita sudah membuat lumpur atau ngalu lumpur seperti itu. Tapi kalau untuk tanah basah itu biasanya nggak akan terjadi seperti itu. Direndam dengan air juga banyak lumpur, tinggal kita popokin aja. Yang sulit itu adalah tanah kering. Nah setelah itu silahkan kalian isi penuh aja airnya. Nanti kalian pertimbangkan seberapa besar dan seberapa banyak air susutnya. Nanti kalau kalian sudah menanam ikan juga, apalagi airnya hijau, nanti pori-pori yang kecil itu akan tertutup.